biasa ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Retno Wrihandayani, mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung tahun angkatan 2020. Saya di sini bertugas sebagai pembawa acara yang akan memandu kegiatan webinar kewirausahaan pada malam ini. Sebelum saya memulai acara, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua untuk mengaktifkan fitur kamera dan mematikan fitur mikrofon. Baiklah, adapun susunan kegiatan webinar kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama, acara pembukaan, acara yang kedua, tilawah, acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat, sambutan-sambutan, acara yang kelima, acara inti, acara yang keenam, doa, dan acara yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memulai acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah. Kepada Saudara Genis Prianto, disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin menyimak, yaitu surat Al-An'am ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ba'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin summa qadha ajala wa ajalum musamman inda summa antum wallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa asibun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Genis Prianto yang telah membacakan tilawahnya. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini kan salah ya.
Alam majid badannya untuk Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudari Lucy Dwi Wardani, disilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat sehatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh Forum Mahasiswa Pendidikan Teknologi. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi FKIP Universitas Lampung, Bapak Wayan Suwana SPD MSI. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Sivitas Akademika Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Yang saya hormati Bang Hadin Atmawijaya Miftah selaku pemateri dan kepada teman-teman sekalian peserta webinar yang saya banggakan. Kita semua di sini pasti sudah tidak asing dengan istilah pebisnis, wirausaha maupun entrepreneur. Seorang entrepreneur tidak mengenal usia, jenis kelamin, dan juga status kekeluargaannya. Menurut saya, hal terpenting menjadi seorang entrepreneur adalah niat. Jangan sekalipun kita berpikiran kotor seperti, susah, nggak ada modal, kalau rugi gimana. Nah, hindari kalimat-kalimat tersebut, karena pada dasarnya semua hal yang kita lakukan pasti ada kendalanya, pasti ada jatuh bangunnya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, disitulah jiwa-jiwa entrepreneur diuji. Tantangan paling utama seorang pengusaha sebenarnya bukan tentang modal ataupun keahlian, tetapi mengalahkan keraguan dan ketakutan dalam diri kita sendiri. Yang bengkok tidak akan banyak dipukul, justru yang lurus yang dihantam terus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Lucy Dwi Wardani yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Formatif FKIP Universitas Lampung kepada Saudara Enggarian Pratama, disilahkan. Baik, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat, sehat serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul melalui virtual Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin.
Yang terhormat Bapak Wayan Suwana SPD MSI selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Yang saya hormati Bapak Hadin Atmawijaya Miftah SSI selaku pemateri. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen seluruh sivitas akademika Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi serta rekan-rekan peserta webinar kewirausahaan yang kami banggakan. Webinar kewirausahaan ini diadakan oleh Divisi Dana dan Usaha Formatif Kabinet Kontribusi Harmoni yang mengusung tema Set Up Your Mind to be a Creative Entrepreneur in Digital Era, yang mempunyai tujuan siapkan pemikiran untuk menjadi wirausaha kreatif di era digital, di mana kita sebagai calon-calon orang sukses seharusnya dapat membuat suatu peluang pekerjaan untuk membantu rekan-rekan agar dapat mempunyai pemikiran yang sama, yaitu pemikiran membuat suatu peluang pekerjaan, membuat suatu wirausaha yang nantinya dapat memperkerjakan orang-orang di sekitar kita, yang nantinya dapat membantu perekonomian baik itu pribadi maupun sosial. Jadi, dalam kita membuka peluang wirausaha, secara tidak langsung kita membantu mensejahterakan masyarakat banyak. Dalam proses mensejahterakan masyarakat itulah yang dinamakan kebermanfaatan bagi sosial masyarakat. Semoga dengan diadakannya agenda ini, kita semua dapat memetik pembelajaran yang baik untuk kita semuanya. Dan semoga Pak Hadin selaku pemateri dapat menjadi narator serta penghubung untuk kita menjembatani ke arah tujuan yang kita miliki. Terima kasih untuk Divisi Dana dan Usaha Formatif FKIP Unila yang telah menyelenggarakan agenda ini dengan penuh persiapan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Enggarian Pratama yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Kepada Bapak Wayan Suwana SPD MSI, disilahkan. Ya. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Pak. Pak. Sudah. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Yang terhormat narasumber Bapak Hadin Miftah, Sarjana Sains ya, SSI. Saya belum dikabari atau belum tahu informasi terkait dengan Pak Hadin, mungkin nanti beliau akan menyampaikan. Dari Ketua Pelaksana sama Ketua Umum Formatif juga belum menyampaikan secara sekilas tentang narasumber, mungkin nanti ya. Tapi saya sebagai Ketua Program Studi mengucapkan terima kasih kepada Pak Hadin atas kesediaannya memberikan materi, memberikan motivasi ini terutamanya kepada para mahasiswa, di mana mereka ada yang baru kuliah, ada yang sudah sedang menyusun skripsi, yang mau lulus tahun depan, dan mungkin tidak semua akan menjadi guru seperti profil lulusan PTI. Nah, jadi untuk itu saya berterima kasih kepada narasumber atas kesediaannya, dan mudah-mudahan nanti banyak hal bermanfaat yang bisa digali oleh para mahasiswa terkait dengan pengalaman-pengalaman secara praktis dalam hal wirausaha. Yang saya hormati juga Ketua, dan saya banggakan ya, Ketua Formatif, Ketua Umum Formatif, Saudara Engga, Ketua Pelaksana dan semua timnya,
Para peserta yang berbahagia, ini saya juga lihat selain dari mahasiswa PTI juga ada yang dari mahasiswa luar PTI. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Mudah-mudahan apa yang diselenggarakan oleh formatif ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama saya ingin saya sampaikan poin terkait dengan mata kuliah di PTI. Mungkin yang dari luar belum mengetahui bahwa ada 2 mata kuliah, memang tidak banyak, tapi ada 2 mata kuliah di program studi PTI yang kita set untuk memotivasi atau memberikan landasan tentang jiwa-jiwa entrepreneurship, yaitu kewirausahaan berbasis teknologi dan juga e-commerce. Memang belum bisa dibilang bahwa PTI muaranya selain menjadi guru TIK juga menjadi wirausaha. Memang belum bisa karena mata kuliahnya masih minim ya. Tapi dari 3 profil utama lulusan, kami menginginkan walaupun menjadi guru SMK, tetapi guru yang memiliki jiwa entrepreneurship. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Jadi kegiatan ini sangat positif untuk mendukung penguatan, memberikan pengalaman secara praktis dari narasumber terkait dengan seperti apa sih sebenarnya wirausaha itu di lapangan. Karena apa yang dipelajari secara teoritis di kampus dengan para dosen yang notabene-nya saya bisa bilang bukan wirausahaan murni, mungkin gambaran secara praktis di lapangannya mungkin belum cukup gitu. Nanti dari Pak Hadin mudah-mudahan bercerita tentang pengalaman pribadi, termasuk juga mungkin di lingkungan yang nanti mahasiswa menjadi bisa termotivasi. Nah, selain dari itu, sebenarnya juga saya yakin juga kita semua juga mesti tahu, orang kalau mau menjadi wirausaha nggak perlu harus kuliah, juga banyak wirausahaan yang sukses ya. Misalnya salah satunya Bob Sadino. Itu yang saya tahu, entah ini salah apa benar, hanya lulusan SMA kalau nggak salah, dari mulai jualan kecil-kecilan, telur segala macam, sayuran, terus bisa menjadi perusahaan besar seperti itu. Nah, itu dia dibentuk atau ditempa oleh keadaan, lingkungan, tidak berhenti berpikir, selalu berpikir, mencari peluang-peluang, melihat apa yang bisa dia improve atau kreativitas apa yang bisa, inovasi apa yang bisa dimunculkan untuk menghasilkan itu. Jadi, walaupun para peserta di sini utamanya mahasiswa PTI ataupun yang dari luar walaupun kita bukan dari orang jurusan ekonomi, tidak menutup kemungkinan itu semua kompetisi untuk menjadi wirausaha itu sangat terbuka. Dan ya terus terang saya juga sampaikan kalau mahasiswa ini secara umum kalau orientasinya nanti hanya bekerja, tidak menjadi pencipta lapangan kerja, maka akan banyak lulusan yang menganggur. Jadi kalian juga tetap harus memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship itu. Sangat penting untuk kehidupan ke depan ya, untuk mendukung masa depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ini saya langsung membuka acara, panitia? Iya Pak, langsung Halo? dibuka. Ya, baik. Dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan resmi acara ini saya nyatakan dibuka. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Wayan Suwana SPD MSI selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh moderator kepada Saudara Hibrizi Ganim Gunawan. Dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hibrizi Ganim Gunawan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya selaku moderator akan membawa acara ini selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hadin Atmawijaya Miftah SSI.
Tetapi sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Beliau adalah Hadin Atmawijaya Miftah SSI. Beliau beragama Islam, statusnya menikah, tempat tanggal lahir yaitu Jakarta 18 Juni 1981, beralamatkan di Pondok Kopi Blok G5 nomor 10, Duren Sawit, Jakarta Timur. Riwayat pendidikan beliau yaitu di SD Trisula II pada tahun 1987 sampai 1993, di SMP 216 Jakarta 1993 sampai 1996, di SMA 77 Jakarta 1996 dan 1993, dan di S1 jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Lampung pada tahun 1999 sampai tahun 2006. Riwayat organisasi beliau yaitu SMF MIPA Unila dan KAMMI. Riwayat prestasinya yaitu LED HNI 2007 dan Reward Umroh HNI. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hadin Atmawijaya Miftah. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, suara saya kedengeran? Siap terdengar, Pak. Siap terdengar. Terus ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wayan Suwana, SPD MSI, selaku Ketua Program Studi ya, Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Lampung. Lalu yang saya hormati para panitia dan seluruh peserta yang akan mengikuti materi pada malam hari ini. Informasi pada hari ini saya berada di rumah ya di Jakarta. Senang sekali dapat berkumpul bersama kawan-kawan semua, walau di Zoom meeting via online. Saya bisa share screen ya. Terlihat? Siap terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, set up your mind to be a creative entrepreneur in digital era. Langsung saja mungkin ya. Jadi banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi untuk saat ini mungkin hanya kulit-kulitnya terlebih dahulu. Kita ada agendanya, ada 4 agenda di kesempatan malam hari ini. Yang pertama, creative entrepreneurship itu apa sih? Lalu peluang kreatifpreneur di Indonesia, mindset seorang entrepreneur, dan yang keempat, action ya. Kita sebagai atau kita adalah creativepreneur. Saya ucapkan selamat datang di dunia creativepreneur, dunia yang banyak sekali warna-warninya, terus juga bentuk-bentuknya yang mungkin tidak biasa atau tidak lazim di tengah-tengah kita ya. Dan pada saat ini di era teknologi 4.0 itu sudah banyak sekali hadir di tengah-tengah kita. Apa yang kita kenal dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kebetulan skripsi saya dulu di Unila tentang itu ya. Jadi sedikit paham kulit-kulitnya. Namun hari ini perkembangannya sudah sangat luar biasa. Dan saya kira di teman-teman mahasiswa pendidikan teknologi informasi juga harus menguasai perkembangan teknologi yang berjalan sangat cepat. Oke, creative entrepreneurship yaitu adalah praktek mendirikan bisnis. Praktek mendirikan bisnis atau menjadikan diri Anda wira swasta di salah satu industri kreatif. Saya garis bawahi, menjadikan diri Anda wira swasta di salah satu industri kreatif.
kalau Anda hanya kreatif dan bekerja ya sebagai karyawan di salah satu industri kreatif, Anda tidak bisa digolongkan atau tidak termasuk dalam creative entrepreneurship. Jadi creative entrepreneurship ini akan menjadikan diri Anda sebagai pebisnis wira swasta dan membuka lowongan pekerjaan di salah satu industri kreatif. Yang mana pada hari ini di Indonesia, bahkan industri kreatif saja itu sudah ada kementeriannya ya. Sudah ada kementeriannya. Artinya emang industri kreatif ini sangat berkembang di negara kita. Sebagai gambaran, ketika Anda teman-teman mendirikan kantor di industri kreatif, maka tata letaknya pun berbeda dengan tata letak kantor kebanyakan ya. Kayak misalnya kantor-kantor pemerintah atau mungkin ruang dosen ya, rektorat gitu kan. Kalau kantor-kantor di industri kreatif bentuknya seperti ini. Ini nggak jauh-jauh, ini perusahaan industri kreatif yang ada di Indonesia. Bekerjanya pun seperti ini ya. Jadi teman-teman kakinya selonjoran, pegang laptop gitu kan. Kalau capek bisa main game, bisa main pingpong, main basket gitu. Ya, ini adalah sebuah kantor industri kreatif yang ada di Indonesia. Kalau lihat di sebelah kanan tuh ada helm hijau ya, yang familiar lah ya. Teman-teman suka order terus naik gitu kan. Nah, ini kantor ini seperti ini gitu. Didirikan seorang anak muda yang hari ini udah jadi menteri, gitu, menteri pendidikan ya. Ya, sebutlah ojek online ya, Gojek. Ini kantornya seperti ini. Ruangan kerjanya juga seperti ini. Ya. Lalu juga di ruangan kantornya pun bersama karyawan-karyawan Anda nantinya ya di saat senggang atau di saat sibuk sekalipun Anda bisa bikin acara main pingpong, ada ring basket di situ gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal kreatif yang terus ditumbuh kembangkan di khususnya anak-anak millennials ya, jiwa-jiwa millennials, sehingga kerja mereka pun nyaman, santai, tapi penuh dengan prestasi ya, penuh dengan menghasilkan produktivitas yang sangat amat tinggi ya. Ngantor pakai kaos, pakai jeans ya, nyendal atau nyepatu gitu. Pokoknya santai banget lah. Ya, ini gambaran ruang lingkup atau suasana kerja di industri kreatif. Nah, kita masuk ke peluang kreatifpreneur di Indonesia. Kreatifpreneur, orang-orang kreatif itu banyak menggunakan otak bagian kanannya. Otak bagian kanan. Ya, bisa di searching ya, bisa googling apa aja sih orang-orang yang menggunakan, yang dominan dengan otak kanannya. Kebanyakan kita di Indonesia ini dengan otak kiri, ya, dengan otak kiri. Tapi ketika kita berlatih, kita tumbuh kembangkan penggunaan otak kanan kita, ini kita bisa menjadi orang yang kreatif. Ya, mitos atau fakta? Oke. Wah, 23 juta pekerjaan di Republik kita, di Republik Indonesia ini terancam punah di masa depan. 23 juta pekerjaan. Kalau kita ingat yang jaga pintu tol udah mesin sekarang gitu kan, udah nggak ada orang lagi. Terus juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hari ini punah
digantikan mesin-mesin yang lebih canggih. Juga bisnis-bisnis yang ada seperti misalnya dulu ada warung telekomunikasi ya, wartel, sudah tidak ada. Terus juga warnet juga udah nggak ada lagi. Dan ke depan banyak sekali posisi kerja ya, sehingga puluhan juta lapangan kerja di Indonesia ini terancam punah di masa depan. Apa aja sih ya, ini dari jobhunt.id, 10 profesi ini akan hilang ya. Kini teknologi dan artificial intelligence telah diaplikasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan. Gak heran jika pekerjaan yang eksis 20 tahun lalu pun terancam punah atau hilang. Di sini mungkin maksudnya tidak punah sepenuhnya ya, tidak punah sepenuhnya, tapi mungkin space-nya aja yang jauh berkurang. Kayak hari ini ada teman saya dokter, dia kerja di Halodoc. Hari ini orang berkonsultasi dengan dokter itu cukup buka aplikasi. Orang berkonsultasi dengan dokter cukup buka aplikasi, lalu meresepkan obat gitu, dan bayarnya pun seperti bayar online pakai GoPay gitu kan. Dan itu sangat-sangat, jadi tidak lagi kita lihat antrian di ruang tunggu dokter segala macam. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa yang hilang ya, yang akan hilang. Ya, maksudnya juga mungkin nggak keseluruhannya ya, tapi space-nya aja atau peluangnya aja yang jauh menjadi sedikit. Yang harus kita lakukan itu nggak harus menjadi founder, nggak harus menjadi penemu ya. Yang kita lakukan cuma cukup ATM ya, untuk menjadi creative planner. Itu nggak perlu hal yang original yang kita buat, tapi kita juga cukup ATM saja. Apa itu? Yang pertama, amati aja apa sih industri-industri kreatif yang ada di Indonesia gitu kan, atau yang ada di luar negeri. Misal kita lihat ojek online yang skalanya nasional bahkan internasional, Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya. Cuma ada sebagian yang saya lihat di Lampung juga, ada orang-orang kreatif yang mengamati lalu meniru apa yang dilakukan Gojek dengan Grab. Lalu mendirikan ojek online tapi khusus wanita. Ya, ojek online tapi khusus wanita. Nah, itu juga saya kira cukup banyak peminatnya. Lalu kalau kita lihat model ruang guru gitu kan, hari ini anak-anak sekolah di rumah ketika tidak banyak yang bisa dipelajari, akhirnya buka aplikasi, misalnya Ruang Guru. Anda yang punya hobi misalnya menari, melukis, segala macam, bisa meniru apa yang dilakukan Ruang Guru, lalu bikin aplikasi yang bisa berbagi antara online dan offline, seperti itu, dalam melaksanakan bisnisnya, ya. Yang ketiga, modifikasi. Setelah kita amati, kita tiru, lalu kita modifikasi. Jangan ceplok batok ya, benar-benar kita tiru, tapi kita modifikasi sedikit. Kalau dulu di desa-desa tuh saya sering dengar istilah gaduh kambing misalnya. Gaduh kambing, kita nitip kambing gitu. Lalu kambing itu dibesarin, ketika memiliki keturunan atau berkembang biak, satu anaknya untuk kita yang invest, satu untuk petaninya, peternaknya, ya. Lalu ada teman-teman juga di Unila yang saya tahu itu bikin aplikasi gaduh online, ya. Ada sapi, ada kambing. Jadi
dari mana-mana itu tinggal mengirimkan uangnya saja, lalu dibelikan kambingnya, difoto gitu ya, dibesarin, lalu setelah besar dijual, uangnya dibagi 2 gitu. Dan ketika ada Bank Mandiri yang ngeliat, akhirnya bisnis itu digaransi. Ketika kambingnya mati atau sapinya mati, itu uangnya sekian persen kembali seperti itu. Dan pembuat aplikasinya saat ini udah ngelola ribuan kambing atau sapi gitu ya, dengan ratusan peternak yang ada di Lampung. Ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya hal-hal kreatif di Indonesia ini yang belum kita maksimalkan seperti itu. Nah, contohnya tadi udah saya kasih ya, besarnya ojek online, e-commerce, Shopee, Tokopedia, itu gila-gilaan bakar duitnya untuk investasi membesarkan bisnisnya. Coba bikin e-commerce tapi skupnya kelurahan, atau bikin e-commerce tapi skupnya kecamatan. Ya. Itu juga saya kira sangat menarik ya. Kalau jualannya terong, timun, ayam gitu kan, sayur mayur segala macam di e-commerce itu, ibu-ibu belanja tinggal pakai aplikasi, lalu belanjaannya tuh diantar gitu kan. Nah, itu juga saya kira masih sangat memungkinkan untuk membuat kreatif atau industri kreatif ya, skupnya kelurahan, kecamatan, desa, seperti itu. Lalu juga aplikasi belajar yang seperti saya contohkan tadi, ada Grid Edu, ada Ruang Guru, segala macam gitu. Ya, banyak sekali yang masih bisa kita eksplorasi saya kira. Tinggal searching dan googling, apa nih gitu, hal kreatif apa nih yang mau kita buat, kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk sekarang untuk memiliki mindset seorang entrepreneur, ya. Untuk memiliki mindset seorang entrepreneur. Entrepreneur di Indonesia ini jumlahnya sangat sedikit, karena mindsetnya itu tadi, ya. Mindsetnya masih sebagai mindset pekerja, ya. Dan jumlah entrepreneur di Indonesia juga jumlahnya sangat sedikit dibandingkan negara-negara maju, ya. Pernah lihat yang seperti ini? Ya, jadi mindset kita kebanyakan masih seperti ini. Berbondong-bondong. Kalau ada bukaan lapangan pekerjaan, wah, ratusan, ribuan orang, teman lulusan seangkatan saya itu sampai setumpuk amplop coklatnya, mapnya gitu. Dan alhamdulillah sejak saya lulus dari Unila sampai hari ini, ijazah saya masih rapih, masih bagus ya. Belum pernah saya bawa-bawa ketemu orang gitu kan, dalam konteks mencari kerja, sampai hari ini. Ya, alhamdulillah. Ini ratusan pekerja berebut posisi, ya. Calon pekerjanya aja segini banyak hari ini. Apalagi nanti ketika jumlah lapangan pekerjaannya jauh lebih sedikit yang punah tadi itu. Ya. Lapangan pekerjaannya sudah hilang, sudah punah, sementara mindset orang-orangnya masih seperti ini. Gitu. Maka beruntunglah teman-teman yang hadir di Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini. Karena mungkin otomatis membuka wawasan kita ya. Membuka wawasan kita terkait entrepreneurship. Ya. Ini kita lihat banyak sekali orang-orang mencari posisi kerja.
pada hari ini. Kenapa? Karena mindset kita itu tadi. Oke. Kenapa? Ya. Kenapa kok kita susah banget di Indonesia ini punya mindset sebagai entrepreneur? Saya minta tolong panitia buka mic-nya boleh? Siapa? Kenapa? Buka mic-nya, di-unmute, Oh, peserta, di-unmute semua. Siap. Sudah? Saya ingin peserta semua mengikuti kata-kata saya. Saya ingin peserta Zoom meeting di rumah mengikuti kata-kata saya. Ingat ketika kita menjadi anak kelas 1 SD dan belajar membaca. Ya. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Siap, teman-teman? Siap, Pak. Siap ya? Siap. Oke, ikuti kata-kata saya. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Ayo yang semangat anak-anak, yang semangat, yang keras. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Ibu. Ini Bapak Budi. Ini Bapak Budi. Oke. Ibu Budi pergi ke pasar. Ibu Budi pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Apain? Beli sayur. Beli sayur. Beli sayur. Dagang. Belanja, Pak. Belanja, Bang. Ngopi. Ya. Nyari ikan lele, Pak. Jual. Berdagang, Pak. Wah, jarang itu ada yang jawab berdagang itu. Jalan, Pak. Ya. Ingat pelajaran membaca dulu. Ingat pelajaran membaca dulu. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Ingat, Pak. Ingat ya. Teman-teman, ketika teman-teman duduk kelas 1 SD, itu ibarat kain putih bersih atau kertas putih itu dicoret dengan tinta hitam atau batu keras ya, batu karang yang diukir. Sangat menempel dan sulit dihilangkan. Ya, melekat di dalam otak bawah sadar teman-teman semua. Kalau Ibu Budi pergi ke pasar, ngapain? Belanja. Nilai, Pak. Ya, belanja. Kalau sekolahnya di desa, Bapak Budi pergi ke sawah. Kalau sekolahnya di kota, Bapak Budi pergi ke kantor, cari duit. Pertanyaan ini saya tanyakan ke orang-orang yang paling barat tuh di Pekanbaru, Riau, yang paling timur tuh di Maluku Utara, dan jawabannya sama. Tanya ngapain, mereka jawab belanja. Ya. Sudiarto Wijaya. Ya. Cita-citanya kalau udah besar mau jadi apa? Sudah besar. Saya jadi guru saya. Yuli Widiawati, cita-citanya kalau sudah besar mau jadi apa? Wirausaha, Pak, pembisnis. Kan masih anak kelas 1 SD. Ya. Oh, gitu. Ingat gak kalau ditanya cita-cita waktu kelas 1 SD? Dulu pas waktu SD pengen jadi dokter, Pak. Ya. Sekarang mau jadi apa waktu kelas 1 SD? Sekarang pengen buka butik, Pak. Oh, sekarang pengen buka butik sekarang ya. Husni waktu SD pengen jadi apa? Di polisi, Pak. Jadi polisi ya. Rolin dulu waktu SD gedenya mau jadi apa, Rolin? Pengen jadi dokter, Pak. Sekarang dokter hewan ya. Oke. Ya. Ketika kita kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD ditanya, anak-anak kalau udah besar mau jadi apa? Jadi menteri, Pak, jadi presiden, jadi polisi, jadi ABRI,
Ya. Nggak ada jawaban, saya ingin jualan ikan di pasar gitu. Atau saya ingin jualan beras di pasar. Ya. Nggak ada yang punya yang bagus-bagus aja dari dokter, polisi, dan lain-lain. Nah, sekali lagi beruntunglah teman-teman yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini karena mudah-mudahan mindset-nya berubah ya. Mindset-nya berubah setelah puluhan tahun dididik dengan cara seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah hari ini sudah berubah ya. Ya berkat guru-guru yang ada juga yang mungkin sudah mengkoreksi sistem pendidikannya, kurikulumnya segala macam. Sekarang anak SD seminggu sekali ada market day, mereka jualan di sekolahnya. Oke. Dan terakhir kita action. Kita action. Ya. Kita adalah creative planner. Kita adalah creative planner. Road to success kita, pertama besarkan impian Anda, besarkan macan Anda. Ya, ketika jadi entrepreneur, pasti harapan Anda memiliki kesuksesan, uang yang banyak, waktu yang luang, dan lain sebagainya. Freedom time, freedom money. Ya. Besarkan impian Anda dan pikirkan jangan Anda mau jadi apa, tapi Anda mau buat apa. Ya, Anda mau buat apa. Dan jalan untuk mewujudkannya itu nggak lain dan nggak bukan Anda jadi entrepreneur. Seperti itu. Kayaknya S2 enak nih di Australia misalnya, atau di Jepang, atau di Turki, atau di Eropa gitu ya. Tapi masa S2 beasiswa makannya di sana burger gitu, makannya di sana junk food misalnya. Maulah makanan-makanan yang enak gitu. Atau masa S2 tapi cuma di kampus doang gitu kan. Bisa lah jalan-jalan, vacation, liburan gitu kan. Keliling kota-kota besar gitu. Ya. Impian Anda misalnya, Bapak Ibu belum haji nih. Kayaknya bagus nih kalau dihajiin nih. Gitu. Dan besarkan macan Anda. Besarkan macan Anda. Wah, ini utang orang tua banyak nih, gitu. Gimana nih caranya kalau saya nggak sukses, ntar utangnya nggak bakal lunas, gitu kan. Ya mohon maaf, wah kehidupan keluarga saya di bawah garis kemiskinan nih, gitu. Saya harus sukses. Kalau nggak sukses, anak-anak saya juga bakal susah, gitu kan. Nah, jadi besarkan impian Anda, besarkan macan Anda, dan azamkan dalam diri Anda, Anda harus sukses dengan jalan sebagai pengajar yang juga sebagai entrepreneur. Anda bangun sekolah di desa Anda mungkin, ya, teman-teman, nggak sebagai pengajar, tapi sebagai pemilik sekolah atau ketua yayasan, gitu. Ya, jadi itu impian yang harus Anda miliki, tulis, ya, lalu ditempel di kamar. Tiap-tiap Anda lihat impian Anda. Dan untuk mencapainya juga Anda harus punya mentor, ya, punya mentor yang secara gratis Anda bisa sharing dengan dia. Ya, mentor gak cukup hanya buku
Nggak cukup hanya browsing internet gitu kan. Dan mentor juga nggak harus satu, bisa 2, 3, 4, 10 gitu. Ya, setelah besarkan impian Anda, besarkan macan Anda, lalu Anda punya mentor. Mentor tuh harus akad ya. Pak, Bapak mau nggak jadi mentor saya? Bapak mau nggak jadi mentor bisnis saya gitu? Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, teman-teman harus punya komunitas atau grup yang punya impian sama. Kenapa? Karena untuk menjadi creative planner atau menjadi entrepreneur itu nanti akan banyak sekali toxic atau racun-racun yang meracuni pikiran Anda. Kayak misalnya gini, pernah nggak dengar nasihat seperti ini nih? Nduk, ngapain jadi orang kaya? Ya, lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tapi sengsara. Pernah nggak dengar nasihat seperti itu, Husni? Pernah ya, Sudiarta? Tapi kalau kaya udah pasti sejahtera itu maksudnya. Iya. Bahagia kalau kaya, Pak. Dinasehatin daripada kaya raya tapi menderita, lebih baik miskin tapi bahagia. Pernah ya? Pernah kan? Pernah. Dinasehati oleh orang-orang tua kita. Kalau disuruh pilih, Sudiarta, kaya menderita atau miskin bahagia, pilih yang mana? Kalau saya ya pilih yang Sudiarta pilih yang mana? Jadi yang orang kaya tapi menderita atau miskin tapi bahagia? Bingung juga. Bahagia aja, Pak. Apa? Maunya kaya tapi bahagia juga. Kaya tapi bahagia. Iya. Saya bahagia nanti mati masuk surga, Pak. Itu yang saya ingin. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga ya. Pokoknya yang baik-baik lah itu. Ya benar kata Ria tadi, kita harus out of the box ya, out of the box thinking. Kalau misalnya daripada kita miskin Kaya menderita, bahagia, miskin bahagia, lebih baik kaya dan bahagia. Daripada kaya menderita, lebih baik miskin bahagia. Kalau ditanya pilih yang mana, kaya menderita atau miskin bahagia, jawabannya adalah kaya bahagia. Ya, itu cita-cita kita. Karena teman-teman pernah nggak lihat orang miskin tapi bahagia? Ya, lihat. Lihat, Pak, sering. Miskin bahagia. Iya, banyak anaknya juga tidak ada pendapatan, tapi kita melihat mereka, wah, luar biasa ya. Tapi menurut saya enggak bahagia, Pak. Karena miskin, Pak. Gitu ya. Iya. Jadi benar Mas Sudiarta tadi ya. Jadi emang mungkin kelihatannya aja senyum gitu ya. Kenapa kaya menderita? Ya mungkin karena sumber income-nya, sumber pemasukannya, hartanya dari yang nggak halal, nyolong, korupsi, segala macam gitu ya. Makanya dia kaya nggak bahagia gitu. Atau dia belanjain uang hasilnya itu ke hal-hal yang nggak bagus gitu kan. Misalnya judi segala macam. Nah, dia bakal kaya tapi menderita. Tapi saya yakin teman-teman di jurusan ini itu adalah orang-orang yang kalau kaya pasti sumber
penghasilannya, income-nya dari sumber yang benar, yang halal, dan dikeluarinnya juga benar, seperti itu. Ya, Ya, amin. mudah-mudahan ya. Amin. Ya, Amin ya. Oke. Nah, ini manfaat punya komunitas atau grup gitu. Jadi nggak ada yang mikir, lo nih, ibu lo miskin, bapak lo miskin, masa lo bakal jadi kaya gitu. Nggak ada toksik, nggak ada toksin ya, nggak ada toksit yang akan masuk dalam pikiran Anda. Kenapa? Karena di satu komunitas itu adalah orang-orang yang punya orientasi untuk sukses, untuk maju. Dan yang terakhir, jalan kesuksesan Anda itu adalah, ini saya ngasih satu ilmu nih malam ini, saya ngasih satu ilmu. Yang Anda harus lakukan adalah action 1000 kali. Yang harus Anda lakukan, yang harus teman-teman lakukan adalah action 1000 kali. Kenapa? Karena kebanyakan kita cuma ngilmu aja. Ya. Habis pelatihan ini, minggu depan ada pelatihan itu, ikut. Minggu depannya lagi ada pelatihan bisnis lagi, ikut. Minggu depannya lagi ada pelatihan public speaking, ikut. Tapi nggak action. Ngilmu terus, tapi nggak ngamal-ngamal. Ya, mulai besok pagi langsung action. Mulai besok pagi langsung action. Jangan satu actionnya, tapi 1000. Ya, action terus. Ya, insya Allah masuk. Pasti Ya. bisa. Pasti bisa. Tapi ya, ini the iceberg illusion. Anda kenal yang namanya Bill Gates. Anda kenal yang namanya tadi Pak Wayan bilang Bob Sadino. Bob Sadino ya, orang Metro ya. Terus Bob Sadino. Iya benar ya, Bob Sadino ya. Terus ya orang-orang sukses yang ada di sekeliling kita lah, Donald Trump atau yang lain gitu kan, Mark Zuckerberg misalnya, atau ya banyak sekali lah orang-orang yang Anda lihat sukses. Tapi ternyata di balik kesuksesannya itu mereka berjuang, mereka persisten, dicemooh, tetap maju, rugi, tetap jalan, ya. Mereka gagal berkali-kali, gagal, coba lagi. Lalu mereka sacrifice, berkorban, ya. Kesenangannya dikorbankan, daripada nongkrong, lebih baik jualan, gitu kan. Lebih baik bikin aplikasi, bikin program, kumpul dengan orang-orang seide, ya. Mereka korbankan kesenangan mereka demi cita-cita mereka, gitu kan. Terus mereka banyak diliputi dengan kekecewaan, ya, ketidakenakan, dikhianati dan lain sebagainya, dibohongin segala macam. Terus juga mereka punya kebiasaan yang baik dan mereka pekerja keras, mereka punya dedikasi, ya, di balik kesuksesan mereka. Jadi nggak ada iming-iming atau jadi pengusaha aja enak banyak duit gitu, enggak. Berjuang, berkorban segala macam, persisten, bekerja keras, bekerja cerdas. Semoga sukses menyertai kita semua. Dan saya punya komunitas di Lampung video itu orang-orang anak-anak muda yang berpikiran, saya harus dapat duit berapa ya hari ini? Saya harus dapatkan duit di mana ya hari ini? Ya, ketimbang teman-teman seumurannya yang hanya berpikiran, saya harus habiskan duit berapa ya hari ini? Saya harus habiskan duit di mana ya hari ini? Dan sekali lagi semoga sukses menyertai kita semua. Kalau misalnya teman-teman ingin berkomunitas atau grup, atau dari hasil pelatihan ini kita langsung aja, kan ada grup WA-nya nih, kita aplikasikan apa yang kita dapat malam hari ini dengan hal-hal yang konkret.
Mohon maaf atas segala salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadin Atmawijaya Miftah yang telah menyampaikan materi. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab kali ini kita buka 3 pertanyaan. Kepada hadirin yang ingin bertanya dipersilahkan menulis di kolom komentar atau membuka mic. Kalau menuliskan di kolom komentar bisa sesuai dengan instruksi sebelumnya menggunakan format. Dan sebelumnya bisa mengisi terlebih dahulu absensi. Oke, selamat malam. Malam. Selamat malam. Oke, saya mau bertanya ini Pak Hadin. Ini yang berkaitan. Nama saya Sudiarta Wijaya. Mahasiswa? Saya sebagai guru mengajar di Guru. Ngajar di mana, Mas? SMK Pariwisata. Oh, SMK Pariwisata ya? Ya, SMK Mangwitani Pariwisata Bali di Bali kan. Oh, di Bali. Iya, iya. Wow, Mas Sudiarto di Bali ya, luar biasa. Mau nanya ini Pak Hadi, maaf sebelumnya. Ini yang berkaitan dengan tadi apa namanya, besarkan macan Anda. Nah, maksud dari besarkan macan Anda itu seperti apa? Saya masih belum paham. Oke, nih saya panggilnya Beli aja ya. Nggih, Beli. Oke, Beli. Kalau ketemu macan, Beli kabur atau diem aja? Oh, kabur dong. Kabur ya. Kaburnya larinya pelan, sedang atau kencang? Kencang, nanti takut dimakan nanti sama macannya. Nah, besarkan macan Beli ini, besarkan ketakutan-ketakutan Beli kalau misalnya Beli nggak capai kesuksesan itu. Ya, kalau Beli nggak capai kesuksesan, maka macan itu akan menerkam Beli. Dan itu banyak sekali dan sangat efektif ketika kita besarkan macan kita. Ya, biasanya orang-orang terdekat kita, anak kita gitu kan, besarnya mau jadi apa nih? Kalau saya nggak bisa support pendanaan misalnya kayak gitu. Ya, atau orang tua kita, atau hidup kita. Kira-kira seperti itu. Paham, Blia? Oke, saya paham. Terima kasih Pak Hadin. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bisa bertanya, masih ada sisa 2 pertanyaan lagi. Atau udah mau langsung action aja? Selamat malam. Nama saya Ria. Saya dari Timor Leste. Saya dari Institute of Business. Sekarang saya kuliah semester 3 magister. Timor Leste ya? Iya, Timor Leste. Luar negeri berarti ya? Mungkin ini untuk entrepreneurnya yang tadi tidak ada, bagaimana supaya kita itu mempertahankan usaha kita di saat seperti saat sekarang ini, masa pandemi. Oke, Mbak Ria, usahanya apa? Saya usahanya butik. Butik ya? Ya. Oke, di saat pandemi, ada lagi Mbak? Ya, saya usaha butik dan penjualan, ada juga parfum di sana. Ada juga parfum di sana. Ya. Oke. Cara yang jitu untuk mempertahankan usaha kita itu tidak boleh goyah. Makasih, Pak. Baik. Di saat pandemi, banyak usaha-usaha bisnis-bisnis yang drop. Ya, betul. Banyak usaha-usaha yang hancur
di tengah pandemi. Ada dua hal yang bisa Bu atau Mbak Ria lakukan. Yang pertama, pertahankan bisnis Mbak Ria dengan cara misal jualan secara online, ya, jualan secara online. Tapi ketika ekonomi juga turun, orang buat beli makan aja susah, apalagi beli baju, beli parfum gitu ya. Ya, betul sekali. Oke, orang punya duit mau beli makan aja mereka susah, mereka habis di PHK misalnya kayak gitu. Apalagi untuk beli baju, butik atau parfum segala macam. Idealis boleh, tetapi kita juga harus cermat melihat peluang. Ya, ketika kondisi demikian, nggak disalahkan atau nggak diharamkan untuk banting setir. Yang penting jiwa entrepreneurship itu sudah ada di diri Mbak Ria. Dengan apa caranya? Lihat di tengah pandemi ini bisnis-bisnis apa yang justru berkembang. Misalnya produksi makanan gitu ya, makanan kemasan cepat saji seperti itu ya, di packing, dijual dengan harga di bawah standar tapi tetap dapat untung seperti itu. Atau kebutuhan masyarakat apa nih? Misalnya, wah banyak yang cari madu, cari herba gitu kan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak terinfeksi virus COVID-19 misalnya seperti itu. Banting setir. Kadang kita punya idealisme, wah saya hobinya fotografi, saya harus sukses bisnis di bidang fotografi. Enggak. Kalau misalnya apa yang kita idealismekan itu ternyata belum banyak menghasilkan uang, tapi carilah tempat yang banyak uangnya di sana, lalu kita all out, dapatkan banyak uang di sana, baru kita jalankan idealisme kita, hobi kita. Kita hobi butik, kita hobi parfum, di situ passion kita gitu ya, di situ kegemaran kita, tapi sementara waktu kondisi tidak memungkinkan untuk kita jalankan usaha butik kita itu, banting setir. Cari peluang lain yang bisa jauh menghasilkan. Kira-kira seperti itu Mbak Ria. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Siap, sama-sama. Dari Bali, dari Timor Leste, luar negeri sekarang Timor Leste. Ya, betul, Pak. Ada lagi pertanyaan? Tersisa satu pertanyaan lagi. Hai. Adakah yang ingin bertanya? Dari prodi, mahasiswa, mahasiswi. Tuan rumahnya. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Nama saya Lucy Dwi Wardani dari Universitas Lampung. Biasanya di kalangan mahasiswa itu mereka tuh terlalu takut gitu, Pak, buat mulai gitu. Nah, kira-kira Bapak ada tips gitu nggak untuk biar mereka itu nggak takut gitu untuk mulai? Terima kasih. Oke. Apa sih yang paling ditakuti kalau untuk usaha, memulai usaha?
Apa Mbak Lucy yang paling ditakuti oleh mahasiswa ketika akan memulai usaha? Yang jelas dia takut rugi gitu mungkin, Pak. Oke, takut rugi ya, takut rugi. Banyak ada juga beberapa usaha-usaha yang tidak tidak memiliki resiko kerugian. Banyak usaha-usaha yang tidak memiliki resiko kerugian. Ketika Anda memulai usaha, cari produk-produk atau barang-barang ya seperti kulakan pakaian atau kulakan herba misalnya, atau kulakan alat tulis gitu kan. Anda datangi pemilik kulakan tersebut. Tahu kulakan ya, grosir. Bangun kepercayaan pemiliknya, tinggalkan KTM di situ. Kartu mahasiswa masih punya kan ya? Masih, Pak. Lalu ambil produknya seolah-olah Anda menjadi sales-nya seperti itu. Lalu pasarkan. Keuntungan Anda ambil, produk Anda. Tapi memang di sini amanah ya dikedepankan. Anda harus menjadi orang yang dipercaya. Ya, modalnya tinggalin KTP aja gitu. Dan Anda tidak perlu keluar modal untuk melakukan bisnis itu. Yang penting action. Nah, itu yang saya terapkan gitu. Berapa tahun yang lalu saya sering ngisi pelatihan entrepreneurship seperti ini. Ketika belum pandemi, saya ngisi pelatihan. Di akhir pelatihan, saya minta peserta tinggalkan dompet, tinggalkan uang, gitu ya. Lalu saya bagikan keripik pisang yang 2000-an lah ya, seplastik-plastik kecil itu 2000-an. Saya bekali mereka masing-masing 10 plastik, lalu saya lepas tanpa bawa uang, tanpa bawa dompet. Dan mereka keliling langsung berbisnis gitu kan, berjualan kembali dengan uang hasil penjualan seperti itu. Ya. Jadi hindari juga bisnis langsung investasi besar-besaran gitu. Langsung sewa ruko 50 juta setahun misalnya. Langsung beli peralatan masak sekian puluh juta dan lain sebagainya gitu kan. Grand launching 10 juta. Nah, menjalankan bisnis merintis dari bawah. Ya, merintis dari kecil. Belajar, tapi intinya yang penting action dan berani. Gitu. Nah, terkait creative planner ini, terutama teman-teman di Prodi ya, itu bisa dengan mulai bikin program, bikin aplikasi, bikin website gitu kan, yang linear dengan program studi yang Anda pelajari di kampus. Kira-kira seperti itu. Mana tadi yang nanya ya? Siapa ya tadi ya? Cukup? Ada pertanyaan lagi Pak dari yang di chat. Di chat ya. Namanya yaitu Jurnadil Pak dari Universitas Pertamina Palembang. Izin bertanya, untuk creative planner yang ada di Indonesia selama ini yang diajarkan di beberapa kampus, mungkin namanya mata kuliah creative problem solving dan juga critical thinking, karena skill tersebut secara tidak langsung akan dibutuhkan ke depannya untuk bekerja di perusahaan dan juga bisa membuka suatu lapangan pekerjaan juga. Untuk pertanyaannya, bagaimana kita mengembangkan mindset yang kita miliki untuk sekarang agar bisa berubah layaknya seorang creative problem solving dan juga critical thinking? Oke. Untuk dapat berubah layaknya seorang creative problem solving dan juga critical thinking, jawabannya itu jam terbang.
ya. Semakin banyak hal-hal yang Anda selesaikan secara kreatif, permasalahan-permasalahan yang Anda pecahkan secara kreatif dengan pemikiran yang kritis gitu kan, jam terbang lah semakin banyak, semakin sering, maka hidup Anda akan berubah. Ya, untuk bisa menjadi seorang yang kreatif, yang bisa menjadi problem solving minimal bagi diri Anda, itu Anda harus terjun, harus action. Ada iklan di TV, no pain no gain, rasakan sakitnya, jatuh bangun lagi, gitu. Pernah dengar gak iklan itu di TV? Tiap pernah, Pak. Ya kan? Wah, bagus banget tuh kata-katanya yang di TV itu. Iklan apa itu ya? Iklan Semacam kayak salep gitu, Pak. salep ya, counterpan ya. Ya kayak counterpan. Gitu. Jadi rasakan sakitnya, jatuh, bangkit kembali, seperti itu. Oke, nah jam terbang. Anda ingin menjadi pebisnis sukses, jam terbang. Jatuh bangun Anda alami, jatuh gitu ya, bukan jatuh bangun ya. Jatuh 10 kali, baru mungkin di yang ke-11 kali Anda bisa bangun. Kira-kira seperti itu. Oke, siapa tadi? Jurnadil Rolian, Pak. Dari Palembang ya. Ya. Ya, banyak sekali materi-materi, tapi saya lebih cenderung kepada satu materi, satu ilmu, 1000 action. Atau satu ilmu, 10 action. Ketika Anda terlalu banyak materi di kepala Anda, mungkin Anda akan kesulitan juga untuk action nantinya, bingung mau mulai dari mana gitu. Karena bisnis-pebisnis sukses juga mengawalinya kebanyakan juga orang-orang yang tidak terlalu banyak menyerap ilmu secara akademis ya, tapi mereka bisa, kira-kira seperti itu. Ya gradual aja, ketika bisnis Anda semakin besar, ilmu yang Anda butuhkan juga akan menjadi semakin banyak. Kira-kira begitu. Hafiz Fareza. Oh iya Pak, ada lagi di chat dari Hafiz Fareza, dia dari Universitas Pertamina juga. Dia ingin bertanya, bagaimana Pak cara bersaing dengan market leader Pak dalam suatu industri tertentu jika ingin memulai bisnis online ataupun memasarkan produknya secara online Pak? Oke. Terima kasih Pak. Market leader. Agak serem ya kalau ngebahasain market leader. Kayak misalnya kita tahu istilah unicorn. Unicorn untuk startup. Unicorn di Indonesia kayak misalnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Grab. Itu mereka bakar duit. Bakar duit nggak jutaan, ratusan juta, miliaran, enggak. Mereka bakar duitnya triliunan. Kita nggak bisa, kalau modal kita di bawah mereka, kita nggak bisa ngalahin mereka sebagai market leader. Kita akan dimakan sama mereka. Karena duit mereka, modal mereka begitu besar. Yang kita bisa lakukan, ambil 1% dari omset mereka, pasar mereka. Ambil 2% dari omset mereka, dari pasar mereka. Seperti saya bilang tadi, Gojek. Ada segmen wanita yang khusus wanita yang mungkin punya trauma dengan laki-laki, misalnya, ya, yang nggak mau kalau naik ojek online, drivernya cowok misalnya. Kasih solusi gitu.
bikin ojol khusus wanita misalnya. Atau bikin ojol khusus pria, tapi susah juga ya kalau kayak gitu ya. Buat pria-pria yang punya trauma sama wanita misalnya. Kayaknya nggak ada ya. Seperti itu. Ambil 1%, 2% dari omset mereka, ya, perbesar bisnis kita, tetapi untuk mengalahkan market leader, bisa ketika modal Anda ya menyamai atau setengahnya lah, atau mendekati modal mereka, kira-kira seperti itu. Oke, Shopee misalnya kayak gitu, untuk ngalahinnya mereka iklan gila-gilaan di TV, Tokopedia juga begitu. Tapi bagus, sudah berpikir untuk mengalahkan market leader. Yang saya sampaikan tadi tahapannya, untuk saat ini ketika modal Anda belum sebanyak modal mereka, jangan. Oke? Ini masih ada pertanyaan Pak ternyata. Wah ini ramai sekali ternyata Pak. Banyak yang sangat antusias dengan materi Bapak Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Miryati. Beliau dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Lampung Timur. Izin bertanya Pak, kalau kita udah tahu ke depannya kita mau buat sesuatu, terus misalnya kita kesulitan dalam pendanaan itu Pak. Nah itu kayak gimana Pak solusinya Pak? Oke. Buat sesuatu itu dalam skala kecil terlebih dahulu dengan pendanaan yang sedikit, atau andalkan bank dalam negeri. Tahu bank dalam negeri? Misalnya pinjaman ke bapak kita, atau pinjaman ke ibu kita, atau pinjaman ke paman kita, ke bibi kita gitu. Ketika Anda punya ide yang brilian, jangan cerita ke pebisnis-pebisnis yang tanggung. Ya. Atau jangan juga minta pendanaan ke pebisnis-pebisnis juga yang baru grow up gitu. Kenapa? Khawatir ide Anda dicuri. Ya, khawatir ide Anda dicuri. Lebih baik Anda lakukan kecil, sedikit, tapi berkembang, ketimbang Anda butuh modal langsung besar, ya nanti Anda khawatir hanya akan didepak saja seperti itu. Karena banyak sekali pengalaman demikian. Miryati, cukup? Ya Pak, cukup. Ada lagi berapa lagi pertanyaan, moderator? Kemungkinan 2 Pak. Yang pertama dari Siti Aida dan terakhir nanti dari saya Pak. Saya juga ingin bertanya. Sip. Ini dari Siti Aida dari Universitas Buana, Perjuangan Karawang. Izin bertanya Pak, apa saja tipsnya agar menjadi pengusaha bisnis yang sukses Pak? Terima kasih Pak. Tipsnya ya. Tipsnya seperti saya sampaikan tadi, action, action, action. Atau action 1000 kali. Jadi terlalu banyak tips, pengusaha harus rajin, pengusaha harus semangat, pengusaha harus ini itu. Tapi kalau kok di mute ya. Oke, jadi tipsnya udah action aja, banyakin action, nggak terlalu banyak tips, nggak perlu terlalu banyak literatur yang Anda baca, pokoknya Anda harus langsung action. Oke, Siti Aida, cukup ya, itu tips dari saya. Dari moderator.
Pak, ini ternyata dari moderator ada 2, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Satu lagi, Pak. Ini dari saya terlebih dahulu, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Saya kan ini baru memulai sebuah organisasi, Pak. Belum dalam sebuah tingkat besar. Masih beranggotakan sedikit orang. Nah, ini kami di bidang industri gitu, Pak. Nah, kami masih bingung, Pak, dalam pengelolaan ke organisasiannya itu, Pak. Itu ada sedikit tips nggak Pak, apa dulu yang harus dilakukan sebelum menjadi sebuah seperti perusahaan dan ke depannya? Karena kita masih Industrinya bergerak bidang apa? Di bidang animasi, Pak. Berapa orang timnya? Untuk alhamdulillah sekarang masih baru 12 diketuai oleh saya, Pak. Gitu ya. Industri kreatif di bidang animasi, 12 orang timnya. Target produk apa yang ingin dibuat? Untuk produk awal ini kemungkinan nanti Januari atau Februari sudah jadi animasi buatan kami, Pak. Nanti akan diupload di YouTube kurang lebih untuk pasar pertamanya, dan untuk promosiannya di Instagram kurang lebih. Oke. Mas moderatornya punya tim inti, ring 1. Ring 1 sudah, Pak, kurang lebih baru 3 orang. Oke. Rentan ya, tapi emang kalau untuk belajar harus demikian. Menjalankan bisnis secara bersama-sama itu perkuat fondasinya dalam bentuk MOU, kalau bisa yang mengikat. Kalau memang serius, bikin badan hukum. Bikin badan hukum itu seperti CV misalnya ya. CV atau PT. Atau datang ke Pak Ketua Prodi sebagai saksi gitu kan, bertanda tangan di atas materai. Poin-poinnya adalah ikatan, mengikat, karena rentan, maksud saya itu ya rentan, yaitu tadi pengkhianatan dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga harus, Mas moderator siapa namanya? Gunawan, Pak. Mas Gunawan harus ikat dengan MOU itu tadi. Itu yang pertama ya. Terus juga harus forum lingkar hati. Dari hati-hati itu harus kuat ikatannya. Tapi jangan sama 12 orang, terlalu banyak. Tim intinya aja dulu yang 3 orang itu tadi. Harus sering ngopi bareng gitu kan. Harus sering ngobrol bareng. Bikin ikatan hati itu semakin kuat. Ya. Lalu tanamkan juga di tim inti tadi, lebih baik kita dapat income 1 miliar, tapi bertiga, daripada dapat income 100 juta, tapi sendiri-sendiri. Ya, kalau kita bersama-sama, kita masih bisa dapat income 1 miliar, tapi bertiga. Kalau bertiga kan berarti 330 juta satu orangnya ya. Beban pekerjaan capeknya juga nggak berat, karena dikerjakan bertiga. Daripada cuma 100 juta, tapi sendirian. Nah itu fondasi. Ya, harus bikin blueprint, ke depannya seperti apa, gitu. Baru komunikasi dengan 9 orang tim di ring kedua tadi. Mas Gunawan sebagai founder, sebagai ketua tim itu harus memiliki karakter yang kuat. Memiliki karakter yang kuat untuk mengelola tim itu tadi. Seperti itu. Ya, sehingga tim dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan produk-produk animasi yang diminati. Seperti itu kira-kira.
Oke Pak, terima kasih. Ini yang terakhir dari Retno Pak. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Retno Uri Handayani. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Pak, saya ingin bertanya. Sebelumnya pasti setiap pembisnis pernah memiliki kegagalan ya Pak. Nah, gimana sih Pak caranya kita itu bangkit dari kegagalan itu? Cara semangat kita gitu untuk ngebangkitin dari kegagalan kita itu Pak. Oke. Untuk memulai bisnisnya lagi. Terima kasih Pak. Banyak orang-orang yang mengatakan, gue udah pernah gagal menjalankan bisnis, gue trauma, saya menjalankan bisnis ketipu, saya nggak mau lagi lah, gitu. Tanya, gagalnya berapa kali? Ketipunya berapa kali? 1 kali? Atau 3 kali? Atau 4 kali, gitu kan? Nah, sebenarnya ketika dia punya kegagalan, dia punya 1 kali kegagalan, ketika dia bangkit, dia nggak akan mengulangi kegagalan yang sama. Masalahnya, dia nggak bangkit lagi. Ketika dia kena tipu, ke depannya dia akan lebih berhati-hati. Ya, supaya nggak kena tipu kedua kalinya. Gitu. Nah, ketika gagal, ketika jatuh, bangkit lagi. Seperti apa bangkit laginya? Ingat nggak dulu waktu teman-teman belajar jalan? Ingat Pak. Langsung lari atau banyak jatuhnya? Retno, Mbak Retno. Mungkin banyak jatuhnya Pak, Ya, karena namanya masih belajar. Kita lihat adik kita belajar jalan, itu banyak jatuhnya. Ketimbang baru jalan selangkah jatuh, selangkah jatuh. Ya, banyakkan jatuhnya daripada langkahnya. Sebenarnya seperti itu. Tapi anak bayi itu belajar jalan nggak punya ada di pikirannya takut, saya takutlah jalan lagi, ntar jatuh lagi gitu. Tapi dia ingin bisa. Selama dia ingin bisa, dia punya semangat, dia akan jatuh bangkit lagi. Kayak kata counterpart tadi gitu kan. Seperti itu. Sampai akhirnya anak itu bisa berlari gitu. Ya. Jadi ya berpikiran aja seperti anak kecil yang belajar berjalan. Kita juga masih newbie gitu kan. Usia kita habiskan dulu untuk kegagalan-kegagalan itu. Syaratnya jatuh, bangkit lagi. Gitu Mbak Retno. Siap, terima kasih Mbak. Ini semuanya udah pada pengen jadi pengusaha atau cuma ingin dapat ilmu-ilmu aja sih sebenarnya? Ingin menjawab, ingin Pak. Ingin ya, ingin jadi Sekali. pengusaha ya. Iya, Nggak cukup 2 jam kita ketemu, Iya. sharing lagi di grup ya. Siap Pak. Gunawan. Oke Pak. Demikianlah sesi tanya jawab untuk saat ini. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Kepada pembawa acara dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Hadin Atmawijaya selaku pemateri yang telah menyampaikan materinya. Dan terima kasih kepada Hibrizi Hanim Gunawan selaku moderator. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa kepada Saudara Muhammad Alfian selaku petugas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membantu doa bagi yang Islam dan yang non-Islam. Silakan berdoa dengan keyakinannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur serta kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan, ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan berkah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, webinar ini sangatlah besar sekali arti dari makna bagi kami. Terutama menjalin hubungan silaturahmi antar sesama mahasiswa sekaligus meningkatkan kompetensi bagi di bidang wirausaha ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabulkanlah permohonan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Alfian selaku petugas. Demikianlah rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu ataupun dapat berkumpul pada kesempatan lainnya. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.